Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Haji dari kelas Fikom 4C. Di sini saya dan kawan-kawan akan berusaha menjelaskan tentang bagaimana konsep perubahan sosial dan budaya massa dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya atau sistem-sistem sosial yang ada di tingkat kehidupan masyarakat itu. Masyarakatnya itu secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal atau apapun itu meninggalkan pola-pola kehidupan yang lama atau budaya dan sistem sosial yang lama, beralih atau menyesuaikan diri untuk menggunakan pola-pola kehidupan atau budaya atau sistem sosial yang baru. Nah, perubahan sosial ini pun terjadi ketika ada kesediaan dari anggota masyarakat itu untuk meninggalkan unsur-unsur budaya lama atau sistem sosial yang lama dan mulai beralih menggunakan unsur-unsur budaya atau sistem sosial yang baru. Jadi adanya perubahan sosial ini terjadi itu ketika adanya kesediaan dari anggota masyarakat untuk beralih dari tatanan lama ke tatanan yang lebih baru. Nah, itu dari konsep perubahan sosialnya. Lalu aspek-aspek yang mempengaruhi dari perubahan sosial masyarakat ini, yang pertama ada perubahan pola pikir. Nah, perubahan pola pikir dan sikap masyarakat ini menyangkut persoalan bagaimana sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya di sekitarnya yang berakibatkan terhadap pemerataan pola pikir yang dianut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern. Jadi perubahan pola pikir dan sikap masyarakat ini bagaimana ketika ada persoalan-persoalan sosial dan budaya yang ada di masyarakat ini, mereka memeratakan pola pemikiran mereka untuk menyikapi untuk bersikap secara modern atau mengubah pola-pola pikir dari tatanan lama ke tatanan yang baru. Nah, itu yang pertama, yaitu perubahan pola pikir dan sikap masyarakat. Lalu yang kedua, ada perubahan perilaku masyarakat. Nah, perubahan perilaku masyarakat ini menyangkut persoalan perubahan sistem sosial tentunya. Perubahan sistem sosial yang dimana masyarakat meninggalkan sistem sosial lama lalu menjalankan sistem sosial yang baru. Nah, yang ketiga itu ada perubahan budaya materi. Nah, perubahan budaya materi ini menyangkut perubahan artefak budaya yang digunakan oleh masyarakat. Nah, jadi ada 3 konsep yang bisa kita ambil dari perubahan sosial ini. Yang pertama, perubahan pola pikir dan sikap masyarakat. Lalu yang kedua, ada perubahan perilaku masyarakat. Lalu yang ketiga, ada perubahan budaya materi. Nah, dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana skema dari perubahan sosial. Nah, skema yang pertama ini ada namanya tahap transisi sosiologis. Tahap transisi sosiologis ini ada strukturnya. Yang pertama dari primitif, agrokultur, baru tradisional, lalu transisi, baru modern, baru ada postmodern. Nah, itu tahapan-tahapan dari bagaimana masyarakat itu terpengaruh dengan perubahan-perubahan sosial dari primitif hingga ke postmodern. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana pola-pola itu. Nah, masyarakat yang pertama itu dimulai dengan kehidupan mereka yang primitif atau kita bisa sebut primitif itu. Nah, di mana kehidupan primitif ini manusia itu hidup secara terisolir dan berpindah-pindah. Jadi nomaden dia hidupnya, berpindah-pindah sesuai dengan lingkungan alamnya dan sumber makanan yang tersedia. Nah, itu pola kehidupan masyarakat yang primitif. Lalu ada yang kedua yaitu fase agrokultural. Nah, agrokultural ini berjalan ketika lingkungan atau alam ini mulai tidak lagi mampu memberi dukungan terhadap manusia. Nah, termasuk juga karena populasi manusia mulai banyak. Lalu
eh, masyarakat ini mulai timbulnya budaya-budaya bercocok tanam di satu tempat. Nah, perbedaannya dari primitif, mereka hidup di satu lingkungan, dan di sumber makanan, lalu ketika sumber makanan itu habis ya mereka berpindah-pindah. Nah, namun setelah adanya perubahan sosial ini menjadi fase ke agrokultur, mereka mulai menanam sendiri untuk sumber makanannya, tidak lagi berpindah-pindah. Lalu yang ketiga ada fase tradisional. Nah, fase tradisional ini menggambarkan bahwa bagaimana masyarakat itu hidup secara menetap di suatu tempat yang dianggap strategis untuk penyediaan berbagai kebutuhan hidup masyarakat, seperti di pinggir sungai, di lereng bukit, atau di dataran tinggi, dataran rendah yang datar, dan sebagainya. Nah, dan ini juga mulai mengenal kata desa. Nah, kata desa ini disebut dengan fase-fase tradisional, fase-fase perubahan sosial dari peradaban manusia yang tradisional. Nah, perbedaannya bahwa primitif itu berpindah-pindah karena mereka sesuai dengan alam, lingkungan, dan sumber makanannya. Lalu fase agrokultur itu mereka tetap berpindah-pindah, namun mereka tetap menimbulkan budaya-budaya bercocok tanam. Lalu yang ketiga, fase tradisional itu mereka mulai menetap dan mereka mulai mengolah sumber makanannya di tempat yang mereka tetapi itu, dan muncul yang kita sebut itu desa. Lalu yang keempat ada fase transisi. Nah, fase transisi ini di mana kehidupan desa itu sudah sangat maju. Nah, isolasi kehidupan pun hampir tidak ditemukan dalam skala yang luas. Nah, transportasi juga udah lancar, walaupun mungkin untuk masyarakat desa tertentu masih jadi masalah, tapi penggunaan transportasi ini sudah mulai lancar walaupun tidak merata. Nah, dan penggunaan media informasi atau yang lainnya gitu, kayak transportasi, media informasi sudah mulai merata gitu. Tapi secara geografis masyarakat transisi ini berada di pinggiran kota. Jadi serta mereka hidupnya masih tradisional, cuman masa transisi dari tradisional ke modern. Tapi ini ada di masa transisi ini, masa peralihan, bahwa masyarakat akan berkembang dari tradisional dan modern, tapi belum merata semuanya. Nah, itu fase transisi. Lalu yang kelima ada fase modern. Nah, fase modern ini ditandai dengan peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih jelas, yaitu meninggalkan fase transisi. Jadi udah nggak di fase transisi lagi nih, udah nggak di fase tradisional juga. Jadi udah berkembang menjadi peradaban yang modern. Nah, fase transisi ini masyarakat sudah mulai kosmopolitan dengan kehidupan individual yang sangat menonjol, sistem religi dan kontrol sosial masyarakat, serta kekerabatan ini mulai diabaikan gitu dalam peradaban modern itu. Jadi masyarakat itu dia memulai kehidupan berdasarkan kepentingan masing-masing elemen masyarakat gitu. Lalu yang terakhir ada fase postmodern. Nah, fase postmodern ini secara gamblangnya bahwa masyarakat ini yang masyarakat di atas modern, yaitu masyarakat secara finansial, pengetahuan, relasi, dan semua prasyarat sebagai masyarakat modern sudah dilampauinya. Jadi semua prasyarat untuk menjadi masyarakat yang modern ini udah dilampaui. Makanya ada fase postmodern. Nah, dalam fase postmodern ini mempunyai ciri masyarakat yang bersifat temporer, yaitu kekinian banget gitu. Nah, masyarakat postmodern ini juga masyarakat dengan kelebihan-kelebihan tertentu, di mana kelebihan ini menciptakan pola sikap dan perilaku serta pandangan-pandangan terhadap diri dan masyarakat sosial yang berbeda dengan masyarakat modern atau masyarakat sebelum itu. Nah, itu ada bagaimana fase-fase perubahan sosial. Lalu untuk mode budaya massa dan budaya populer akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan tentang budaya massa dan budaya populer. Makna kata massa mengacu pada kolektivitas tanpa bentuk yang komponen-komponennya sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka
massa dengan satu kumpulan orang banyak yang tidak mengenal keberadaan individualistis. Contoh budaya massa yaitu pakaian batik. Blamer dalam MC Quayle mengemukakan ada 4 komponen sosiologis yang mengandung arti massa, yaitu anggota massa. Anggota massa adalah orang-orang dari kelas sosial yang berbeda, jenis pekerjaan yang berlainan, dengan latar belakang budaya yang bermacam-macam, serta tingkat kekayaan yang beraneka atau berasal dari segala lapisan kehidupan dari seluruh tingkatan sosial. Massa terdiri individu-individu yang anonim. Anggota massa terpisah satu dengan yang lainnya dan hanya terdapat sedikit interaksi atau pertukaran pengalaman antar anggota-anggota massa yang dimaksud. Keorganisasian bersifat longgar dan tidak mampu bertindak bersama atau secara kesatuan. Secara umum, pengertian massa ditandai dengan kurang memiliki kesadaran diri, kurang memiliki identitas diri, dan yang terakhir, tidak mampu bergerak secara serentak dan terorganisir untuk mencapai suatu tujuan. Konsep massa kemudian mengandung pengertian masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat massa atau disebut the mass society menurut MC Quayle, massa ditandai oleh yang pertama, memiliki agregat yang besar. Yang kedua, tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, cenderung berpikir negatif. Yang keempat, sulit diperintah atau diorganisasi. Dan yang terakhir adalah refleksi dan khalayak massa. Media massa adalah institusi yang menghubungkan seluruh unsur masyarakat atau dengan lainnya dengan melalui produk media massa yang dihasilkan. Secara spesifikasi, institusi media massa yaitu yang pertama sebagai seluruh produksi dan distribusi kontesibilis. Yang kedua adalah sebagai institusi publik yang bekerja sesuai aturan yang ada. Yang ketiga, keikutsertaan baik sebagai pengirim atau penerima adalah sukarela. Yang keempat, menggunakan standar profesional dan birokrasi. Dan yang kelima adalah media sebagai perpaduan antara kebebasan dan kekuasaan. Kehidupan masyarakat kota pada umumnya media massa telah menjadi salah satu kebutuhan dalam berinteraksi di dalam masyarakat perkotaan. Satu dengan lainnya, media massa memiliki persyaratan dalam pemakaian, yaitu pertama, orang harus bisa membaca sebelum menerima surat kabar atau majalah. Yang kedua, orang harus memiliki pesawat radio atau televisi bila akan mengikuti siarannya. Dan yang ketiga, kebiasaan memanfaatkan media. Dalam menyampaikan berbagai produk tayangan, media massa berupaya menyesuaikan dengan khalayak yang heterogen dan berbasis sosioekonomi, kultural, dan lainnya. Di sisi lain, media juga sering menyajikan berita, film, informasi, dan dari berbagai negara upaya media memutuskan khalayaknya produk media baik yang berupa berita, program keluarga, kuis, film, dan sebagainya disebut upaya massa, yaitu karya budaya. Budaya massa dibentuk oleh yang pertama, tuntunan industri kepada pencipta untuk menghasilkan karya yang banyak dalam tempo singkat. Maka si pencipta untuk menghasilkan karya yang banyak dalam tempo singkat tak sempat lagi berpikir dan dengan secepatnya menyelesaikan karyanya dan memiliki target dalam waktu tertentu. Kedua, karena massa cenderung latah, menyulap atau meniru sesuatu yang sedang naik daun atau laris, sehingga media mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pada umumnya, media massa dipengaruhi oleh budaya populer.
Pemikiran tentang budaya populer menurut Ben Eger dapat dikelompokkan pada 4 aliran, yaitu yang pertama, budaya dibangun berdasarkan kesenangan namun tidak substansial dan mengataskan orang dari kejenuhan kerja sepanjang hari. Yang kedua, kebudayaan populer menghancurkan nilai budaya tradisional. Yang ketiga, kebudayaan menjadi masalah besar dalam pandangan ekonomi Marx kapitalis. Dan yang keempat adalah kebudayaan populer merupakan kebudayaan yang menetes dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Reza. Kali ini saya akan ngejelasin sedikit tentang budaya massa. Makna dari kata massa mengacu pada kolektivitas tanpa bentuk, yang komponen-komponennya sulit dibedakan satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian, maka massa merupakan suatu kumpulan orang banyak yang tidak mengenal keberadaan individualitas. Contoh budaya massa yaitu pakaian batik. Nah, secara umum, pengertian dari massa yaitu kurangnya memiliki kesadaran diri, kurangnya memiliki identitas diri, tidak mampu bergerak secara serentak dan terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, media massa adalah institusi yang menghubungkan seluruh unsur masyarakat satu dengan yang lainnya melalui produk media massa yang dihasilkannya. Secara spesifikasi, institusi media massa yaitu yang pertama sebagai produksi dan distribusi, yang kedua sebagai institusi publik yang bekerja sesuai aturan yang ada, yang ketiga keikutsertaan baik sebagai pengirim atau penerima, yang keempat menggunakan standar profesional dan birokrasi, yang terakhir media sebagai perpaduan antara kebebasan dan kekuasaan. Nah, kehidupan masyarakat kota pada umumnya, media massa telah menjadi salah satu kebutuhan dalam berinteraksi di dalam masyarakat perkotaan satu dengan yang lainnya. Media massa memiliki persyaratan, yaitu yang pertama, orang harus bisa membaca sebelum menerima surat kabar atau majalah. Yang kedua, orang harus memiliki radio atau televisi yang akan mengikuti siarannya. Kehidupan masyarakat di kota pada umumnya, media massa telah menjadi salah satu kebutuhan dalam berinteraksi di dalam masyarakat perkotaan satu dengan yang lainnya. Nah, media massa memiliki persyaratan. Yang pertama, orang harus bisa membaca sebelum menerima surat kabar atau majalah. Yang kedua, orang harus memiliki radio atau televisi. Nah, kebudayaan populer berkaitan dengan masalah keseharian yang dapat dinikmati oleh semua orang atau kalangan tertentu, seperti mega bintang, kendaraan pribadi, fashion, model rumah, perawatan tubuh dan sebagainya. Menurut Ben Eger, sebuah kebudayaan yang akan masuk di dunia hiburan, maka budaya itu umumnya menempatkan unsur populer sebagai unsur utamanya. Budaya itu akan memperoleh kekuatan manakala media massa digunakan sebagai penyebaran pengaruh di masyarakat. Contoh budaya populer adalah K-pop. Adapun ciri-ciri budaya populer, yang pertama, tren. Sebuah budaya yang menjadi tren dan diikuti atau disukai banyak orang berpotensi menjadi budaya populer. Yang kedua, keseragaman bentuk. Sebuah ciptaan manusia yang menjadi tren akhirnya diikuti oleh semua orang. Karya tersebut dapat menjadi pioner bagi karya-karya lainnya. Yang ketiga, adaptasibilitas. Sebuah budaya populer
mudah dinikmati dan diadopsi oleh halayak. Hal ini mengarah pada tren. Yang keempat, durabilitas. Sebuah budaya populer akan dilihat berdasarkan durabilitas, menghadapi waktu. Pionir budaya populer yang dapat mempertahankan dirinya bila persaingan yang kemudian muncul tidak dapat menyaingi keunikan dirinya. Yang terakhir, profitabilitas. Dari sisi ekonomi, budaya populer berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar bagi industri yang mendukungnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.